Are you ready? Welcome back to our channel. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 Farmakoterapi, Gangguan Nutrisi, dan Gastrointestinal. Oke teman-teman, sebelum ke materi, Don't forget to like, comment, and subscribe. Pada video kali ini, kami ingin menjelaskan materi terkait hipoalbuminemia, mata kuliah farmakoterapi, gangguan nutrisi, dan gastrointestinal dengan dosen pengampu APTS yang Juminar Enfron. Yuk teman-teman, kita kenalan. Anggotanya ada Adelia Rahmawati, Aina Resmianti, Ayasa Jingga, Nur Hakiki, dan Siti Hodijah. Jadi, pada video kali ini, submateri yang akan kita bahas itu ada pengertian, etiologi, patofisiologi, faktor risiko, hasil laboratorium, dan tata laksana. Tahukah kalian apa itu hipoalbuminemia? Hipoalbuminemia merupakan kondisi di mana kadar albumin yang beredar di dalam serum lebih rendah dari nilai normal. Nilai normal kadar albumin dalam serum orang dewasa itu bersekitar 3,5 sampai 5 mg per desiliter. Hipoalbumin juga diakibatkan dari kombinasi efek antara inflamasi baik akut maupun kronis dengan rendahnya asupan kalori dan protein, umumnya karena penyakit kronik. Hipoalbumin juga diakibatkan oleh rendahnya pembentukan albumin akibat penyakit hepar dan peningkatan kehilangan albumin melalui renal akibat sindrom nefrotik. Selanjutnya itu ada etiologi. Yang pertama itu ada penurunan energi atau suplai asam amino, kedua gangguan sintesis hati, ketiga peningkatan kehilangan albumin dari penyakit lain, keempat peningkatan katabolisme jaringan atau masalah distribusi, kelima infeksi akut maupun kronis. Patofisiologi. Patofisiologi hipoalbuminemia meliputi gangguan proses sintesis albumin di hepar dan peningkatan proses katabolisme albumin. Sintesis albumin terjadi di dalam hepatosit dan segera dikeluarkan ke intravaskular tanpa penyimpanan di hepar. Albumin intravaskular akan didistribusi ke seluruh jaringan, di mana 30-40% albumin dapat ditemukan di vaskular, otot, kulit, hepar, dan usus. Albumin juga dapat masuk ke intravaskular melalui dua jalur, yaitu sistem kelenjar limfatik di hepar ke dalam ductus thoracicus dan sistem sinusoid. Albumin akan mengalami penguraian di otot dan di kulit sekitar 40-60%, di hepar sebesar 15%, di ginjal sebesar 10%, dan 10%-nya lagi sisanya di dalam saluran pencernaan. Hasil akhir dari degradasi albumin adalah asam amino bebas. Selanjutnya ada faktor resiko atau penyebab hipoalbuminemia berdasarkan mekanisme patogenesis utama. Di sini ada 4 penyebab hipoalbuminemia. Yang pertama itu ada menurunkan sintesis, yaitu ada abnormalitas genetik atau mutasi penyebab albuminemia, sirosis, gagal hati akut, hepatitis akut dan kronis, sindrom malabsorpsi, defisiensi nutrisi atau diet rendah protein, penyakit kritis, diabetes, dan asidosis metabolik kronis. Yang kedua itu ada meningkatkan katabolisme, yaitu ada infeksi, sepsis, dan kanker. Yang ketiga itu perubahan dalam distribusi, yaitu ada hemodialisi atau kehamilan, peningkatan laju keluar transkapiler, dan penurunan lymphatic clearance. Yang keempat, peningkatan kehilangan albumin melalui ginjal, kulit, dan usus, yaitu ada sindrom nefrotik, luka bakar, penyakit kulit, dan protein losing enteropati. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan hasil laboratorium. Albumin, nilai normalnya itu 3,5 sampai 5 gram per sel, SI-nya itu 35 sampai 50 gram per liter. Terus ada kadar serum albumin, yang ringan itu 3,2 sampai 3,5 gram per desiliter, yang sedang 2,8 sampai 3,2 gram per desiliter, yang berat kurang dari 2,8 gram per desiliter. Deskripsinya itu, albumin disintesa oleh hati dan mempertahankan keseimbangan distribusi air dalam tubuh atau tekanan onkotikoloid. Albumin membantu transport beberapa komponen pada darah, seperti ion, bilirubin, hormon, enzim, dan obat. Sedangkan implikasi klinisnya, nilai meningkat pada keadaan dehidrasi, nilai menurun pada keadaan malnutrisi, sindrom absorpsi, hipertiroid, kehamilan, gangguan fungsi hati, infeksi kronik, luka bakar, edema, asites, sirosis, Nephrotic syndrome, SIADH, dan pendarahan. Pembahasan selanjutnya, tata laksana terapi. Yang dibutuhkan asupan protein yang adekuat untuk memperbaiki kadar albumin dan memperbaiki transkripsi gen albumin.
Pada pasien hipoalbuminemia yang masih dirawat di rumah sakit, dapat diberi terapi dengan pemberian cairan albumin secara intravena dan pemberian asupan makanan tinggi protein, atau pemberian intravena memiliki keterbatasan tidak untuk direkomendasi pada kasus kadar albumin yang masih tinggi di atas 2,5 gram per desiliter. Suplemen protein oral dapat digunakan pada kondisi hipoalbuminemia dengan derajat ringan sampai sedang. Selain sediaan whey protein, suplemen albumin telur dapat digunakan untuk mengoreksi kadar albumin. Putih telur juga dapat menjadi alternatif sediaan berbasis susu sapi pada kondisi alergi terhadap dairy produk. Intoleransi laktosa. Larutan albumin dibuat dari plasma donor yang sehat. Sediaan 5%, 20%, dan 25% yang sudah terdaftar. Larutan albumin manusia 5% mempunyai tekanan osmotik yang hampir sama dengan tekanan osmotik plasma normal. Larutan 20% dan 25% bersifat hiperosmotik. Semua sediaan mengandung 130 sampai 160 mili ekuivalen natrium per liter.